Baik teman-teman semuanya, kita bisa mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Ya, kita diberikan kembali kesempatan untuk berjumpa ya melalui ruang Google Meet ini untuk melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha jilid yang pertama. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pelajaran yang keenam ya, dan insyaallah malam ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ketujuh. Silakan teman-teman yang pegang bukunya ya, bisa dibuka bukunya halaman 39 ya. Baik, kita baca ya. Halaman 39 pelajaran ke-7 udah ketemu ya. Baik, kita baca Ad-Darsus Sabi'u, pelajaran yang ke-7. Baik, perhatikan di sini ada gambar ya, dua orang perempuan. Ya, ada gambar dua orang perempuan. Baik, kemudian kita lihat teks yang ada di sebelah kanannya. Kita baca ya. Man hadhihi ya, man hadhihi, siapa ini? Siapa ini? Hadhihi Aminatu ya. Hadhihi Aminatu, ini adalah Aminah. Waman tilka, dan siapa itu? Ya, tilka artinya itu, tapi itu untuk perempuan ya. Dan siapa itu? Tilka Fatimatu ya, itu adalah Fatimah ya. Jadi ini ada dua orang perempuan, yang satu adalah Aminah, yang kedua adalah Fatimah ya. Oke. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadihi tabibatun, ini seorang dokter perempuan ya. Ingat ya teman-teman ya, ketika kita ingin menjadikan sebuah profesi ya untuk perempuan, maka tinggal ditambahkan tak marbutoh ya, tinggal ditambahkan tak marbutoh ya. Jadi kalau dokter itu kan bahasa Arabnya tabib ya, tabibun. Kalau dokternya perempuan, nah tinggal tambahkan tak marbutoh di akhirnya, tabibatun. Nah begitu ya. Talibun, siswa ya. Kalau kita mau ganti jadi siswi, nah, gimana caranya? Tambahkan tak marbutoh menjadi talibatun ya. Mudarrisun ya, mudarrisun artinya guru. Gurunya laki-laki. Kalau mau diganti jadi perempuan gimana? Tinggal tambahkan tak marbutoh, mudarrisun menjadi mudarrisatun. Nah seperti itu ya. Ini udah kita pelajari di pelajaran yang ke-6 kemarin ya. Baik, hadihi tabibatun, ini adalah dokter. Nah yang ini ya, yang dekat nih. Nah ini adalah dokter yang namanya siapa tadi? Aminah ya. Ini si Aminah ternyata dia adalah seorang dokter perempuan ya. Dia sedang memeriksa bayi itu ya. Nah, cuma bayinya kecil banget ini ya. Harusnya digedein lagi ya.
Baik. Watilka mumarridotun, dan itu adalah mumarridotun, seorang perawat, perawat perempuan. Mumarridoh artinya perawat. Nah, ini kosakata baru ya. Nah, boleh teman-teman catat aja, tulis di bawahnya di sini ya. Perawat atau suster ya. Nah, ini nih yang jauh ini. Watilka, dan itu ya. Berarti yang ini yang jauh ya. Mumarridotun, seorang suster atau seorang perawat perempuan ya. Ini yang tadi siapa namanya? Fatimah ya. Yang dokter namanya Aminah, yang suster atau yang perawat namanya Fatimah. Baik. Hadhihi minal Hindi ya, ini dari India, maksudnya ini yang dekat ya. Ini yang ini dari India, yaitu si Aminah. Ya, dari India. Hadhihi minal Hindi. Watilka minal Yabani. Ya, dan itu yang mana? Yang ini yang jauh, ya, itu minal Yabani, dari Jepang. Ya, berarti dokternya berasal dari India dan perawatnya berasal dari Jepang. Ya. Hadhihi tawilatun. Ini tinggi. Ya, tawilatun ya artinya tinggi. Ya. Asal katanya itu adalah tawilun. Ya, tawilun tinggi, tapi karena ini yang tinggi adalah perempuan, yang tingginya ini adalah perempuan bukan laki-laki, ya, maka kata tinggi ini ditambahkan tak marbutoh supaya klop ya. Jadi kalau misalnya kita pakai hadhihi tawilun, ini enggak klop ya. Masa di sininya muannas, di sananya mudzakkar gitu. Jadi harus sama ya. Kata tunjuk, kalau kata tunjuknya kata tunjuk perempuan hadhihi, maka musyar ilaih atau kata yang ditunjuknya ini juga harus berupa isim muannas ya, perempuan ya, sehingga ditambahkan tak marbutoh di sini. Hadhihi tawilatun, ini tinggi, maksudnya si dokter ini ya. Dokter ini yang tadi namanya adalah Aminah, yang berasal dari India, dia ternyata tinggi ya, postur tubuhnya tinggi. Watilka qasiratun, dan itu pendek ya, si Fatimah. Si Fatimah yang suster ini ya, yang berasal dari Jepang tadi, dia ternyata pendek ya. Baik, saya ulang lagi ya, baca dari atas lagi biar nyambung. Saya baca dari atas sampai bawah tanpa saya terjemahkan ya. Jadi teman-teman dengarkan, simak baik-baik. Nah, kemudian pahami maknanya ya. Man hadhihi, hadhihi Aminatu. Wa man tilka, tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun. Wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal Hindi. Wa tilka minal Yabani. Hadhihi tawilatun. Wa tilka qasiratun. Ya, udah ketangkap maknanya ya, teman-teman ya. Jadi kalau ketika saya baca dari atas sampai bawah nih teman-teman udah paham tanpa saya terjemahkan, ya berarti insya Allah fahmul masmu'nya sudah bagus ya. Ya, kalaupun ada beberapa yang perlu loading dulu ya, berarti itu tinggal dilatih aja ya, tinggal dilatih. Kalau udah paham, berarti step awal kita dalam memahami bahasa Arab itu sudah kita lewati, yaitu kemampuan mendengar atau listening ya. Karena belajar bahasa Arab itu dari mendengar dulu ya. Kalau yang didengar ini sudah paham ya, tinggal nanti ngebales ya apa yang kita dengar, kita omong balik gitu ya. Kita berbicara, itu marhalah yang kedua. Nah, baru setelah itu membaca.
Nah, dan yang terakhir adalah menulis. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi kita membicarakan dua orang perempuan ini yang bernama Aminah dan Fatimah. Aminah yang ini, yang dokter ya. Kemudian Fatimah ini yang jauh, yang suster atau perawat. Baik, kemudian sekarang kita bicarakan dua laki-laki. Balik lagi ke laki-laki lagi ya. Baik. Nah, perhatikan, saya baca teks yang di sebelah kanan. Man hadza, ya, man hadza, siapa ini? Hadza Hamidun, ini adalah Hamid. Ya, ini berarti yang dekat atau yang jauh. Kalau kata tunjuknya hadza berarti dekat. Ya, hadza berarti ini nih yang lebih dekat dari teks ya, ini dia. Berarti ini dia si Hamid. Waman dzalika, dan siapa itu yang jauh? Ya. Dzalika Aliyun. Ya, itu adalah Ali. Oke, perhatikan teman-teman, di sini kita diawali dengan membicarakan dua orang perempuan, kemudian setelah itu kita membicarakan dua orang laki-laki. Ya, di sini maksud dari penulis, ya, penulis kitab Durusul Lughah ini adalah agar kita bisa membandingkan, ini loh kata tunjuk yang digunakan kalau kita ingin menunjuk perempuan yang dekat. Ya, kalau kita ingin menunjuk perempuan yang jauh. Kalau kita ingin menunjuk laki-laki yang posisinya dekat dan laki-laki yang posisinya jauh. Ya, berarti ada 4 kata tunjuk yang sudah kita dapatkan di sini. Ya. Yang pertama kali kita dapatkan ini hadza. Ya, hadza artinya ini, tapi ininya buat laki-laki. Ya, kemudian yang kedua adalah zalika. Zalika artinya itu, ya, fungsinya untuk menunjuk sesuatu yang posisinya jauh tapi khusus untuk laki-laki. Ya. Adapun yang perempuan, ya, untuk menunjuk perempuan yang dekat maka gunakan kata hadhihi, artinya ini, sama seperti hadza artinya ini. Ya, cuma penggunaannya aja. Dan untuk menunjuk yang jauh gunakan kata tilka, ya, sama seperti zalika. Bedanya zalika ini untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Ya, jadi dapat 4 kata tunjuk nih gitu ya. 4 kata tunjuk. Kata tunjuk laki-laki, kata tunjuk perempuan, ya kan, yang dekat dan yang jauh. Ya. Jadi di sini bisa kita bandingkan ya teman-teman ya, perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita mau menunjuk, ya, itu nggak perlu kita mengetahui ini jenis kelaminnya apa. Ya, cukup kita mengetahui posisinya ini dekat atau jauh. Ya, kalau dekat pakai ini. Ya, nggak peduli mau laki-laki mau perempuan, kata tunjuknya ini. Ya, ini Muhammad, ini Aisyah, sama, gunakan kata ini. Begitu juga yang jauh. Ya, itu Zainab, ya, itu Abbas. Ya, mau laki-laki mau perempuan, kata tunjuknya itu. Beda dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu, ya, dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, sehingga ada 4 kata tunjuk yang sudah kita dapatkan di sini. Apakah kata tunjuk ini sudah cukup 4 ini? Ya, jawabnya belum. Nanti ada lagi. Ya, kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk orang banyak. Ya, itu beda lagi. Ya. Ini satu orang dengan ini kalau banyak itu beda. Ya. Dalam bahasa Indonesia semua sama. Kalau dekat ya pakainya ini. Mau dia laki-laki, ya kan, mau perempuan, mau satu orang, mau banyak, tetap aja pakainya ini. Nah, dalam bahasa Arab enggak. Yang kita pelajari sekarang ini 4. Ya, 4 ini buat nunjuk satu orang. Ya, buat nunjuk satu orang. Jadi kalau kita nunjuk Aisyah saja, si Aisyah gitu kan, sendirian, dia dekat, maka kita katakan hadhihi. Hadhihi Aisyah. Kalau si Aisyahnya jauh, berarti tilka Aisyah. Gitu. Kalau yang kita tunjuk misalnya Hamid,
ya. Hada hamid. Ya, kalau jauh berarti zalika hamid. Ya, ingat dikasih garis bawah ini kalau yang ditunjuk adalah satu orang. Ya, yang ditunjuk satu orang. Kalau kita menunjuk banyak, misalnya itu para siswa. Nah, kita menunjuk di sana ada para siswa. Itu nanti akan kita pelajari di babnya tersendiri. Ya. Jadi ada lagi nanti kata tunjuknya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya di sini ada gambar bebek, ya. Ada gambar bebek. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan, ya, di sebelah kanannya. Atilka dajajatun? Atilka dajajatun, apakah itu ayam betina? Ya, dajajatun, ingat ya. Ini kosakata udah pernah kita dapatkan. Nah, kalau teman-teman murojaah, nah insya Allah masih ingat. Ya, kalau nggak sempat murojaahnya, nah sekarang baru di murojaah nih. Dajajatun artinya ayam betina. Kalau yang jantannya masih ingat ya? Ayam kalau betina dajajatun, kalau yang jantannya dikun. Ya, dikun. Nah, itu dicatat ya teman-teman ya, dihafalin. Apakah itu ayam betina? Atilka dajajatun? Ya, kemudian di sini dijawab la tilka baqqatun. Ya, tidak, itu bebek. Nah, ini kosakata baru nih. Ya, boleh dicatat ya teman-teman ya. Baqqatun dengan tasydid di huruf to-nya, baqqatun. Nah, itu artinya bebek. Baqqah. Ya, baqqah artinya bebek. Dajajah artinya ayam betina ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, berikutnya masuk halaman selanjutnya ya, halaman 40 ya. Dibuka halaman berikutnya, halaman 40. Nah, di sini ada gambar telur ya, ada gambar telur. Matilka, apa itu? Ya, matilka, apa itu? Tilka baydotun. Ya, itu adalah telur. Ya, baydoh artinya telur. Ya, baydotun artinya telur. Nah, ini dicatat lagi ya. Banyak kosakata baru di sini ya. Ya. Cuma untuk kaidah nggak banyak. Di sini yang kita pelajari cuma satu kaidah, yaitu pembahasan tentang kata tunjuk jauh untuk perempuan. Ya. Justru di sini nambah kita kosakatanya. Ya, ini saya pesen buat teman-teman, kosakata ini jangan sampai lupa ya. Kosakata ini jangan sampai nggak di murojaah gitu. Karena kalau kosakata nggak di murojaah, nggak pernah dipakai gitu, nggak pernah diulang-ulang, dia lupa lagi nanti. Ya, lupa lagi. Jadi kosakata yang udah banyak, nah itu diulang-ulang lagi. Ya, diulang-ulang lagi, buka lagi video rekamannya kan, setiap kita live ini ada rekamannya ya. Nah, itu dibuka lagi. Kalau ada waktu senggang, waktu kosong, dipelajari lagi pelajaran yang udah pernah dipelajari. Taib. Tilka baydotun, itu adalah telur. Baydotun artinya telur. Ya. Kalau telur mata sapi gimana? Nah, ini jangan kita katakan baydotun ainun baqaratun, jangan gitu ya. Telur mata sapi, ya itu ngadi-ngadi namanya ya. Itu mengarabkan, maksain ya bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab ya. Ya udah, tinggal kita katakan goreng telur aja, baydoh makliyah, bahasa Arabnya baydoh makliyah. Oke, lanjut. Berikutnya kita lihat di sini ada gambar mobil ya, ada dua mobil. Satu mobil yang besar ya, satu lagi kecil. Ini kecil ini karena dia jauh posisinya, jadi yang ini dekat, yang itu jauh ya. Baik, kita baca ya. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Ini mobilnya guru ya. Ini mobilnya guru. Ingat ya teman-teman ya, kaidah mudhof ilaih ini sudah kita pelajari di pelajaran yang kelima kemarin itu ya. Sayyarat
sayyaratul mudarrisi. Si-nya ini sinnya harus kasroh. Ya, kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Ya, mobilnya guru, gitu ya. Mobilnya guru. Jadi jangan antum nanti baca sayyaratul mudarrisu. Nah, salah kalau sayyaratul mudarrisu. Yang betul sayyaratul mudarrisi. Ya, mobilnya guru. Wa tilka, dan itu, ingat ya, tilka tadi itu artinya, tapi itu untuk muannas, untuk kata berjenis perempuan. Wa tilka, dan itu adalah sayyaratul mudiri. Ya, sayyaratul mudiri, ya, mobilnya kepala sekolah. Jadi yang gede ini ya, yang deket ini, nah ini ternyata mobilnya guru. Nah, kalau yang itu yang jauh, ini mobilnya kepala sekolah. Baik, lanjut. Berikutnya ada gambar jam. Nah, jam tangan ini juga sama, ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, yang dekat berarti yang besar ini ya. Ini yang dekat nih. Kalau yang lebih kecil bentuknya berarti ini dia posisinya jauh. Ya. Baik, kita baca. Kita baca teksnya. As-sa'atu Abbasin hadihi, as-sa'atu Abbasin hadihi, ya. A ini apakah, ya, ini di pelajaran 1 udah pernah kita bahas. Apakah sa'atu Abbasin, jamnya si Abbas, mudhaf ilaih ya, makanya Abbasin ini majrur, dia kasroh akhirnya, ya. Apakah jamnya Abbas ini, ya, yang ini yang dekat, ya. Baik, kemudian dijawab la, tidak. Hadihi sa'atu Hamidin, ini jamnya Hamid. Nah, ini yang dekat ini. Ini adalah bukan jam Abbas, tapi ini adalah jamnya Hamid. Ya, tilka sa'atu Abbasin, itu jamnya Abbas. Ya, maksudnya yang ini yang jauh. Ya, itu yang jauh. Tilka sa'atu Abbasin, itu jamnya Abbas. Baik, lanjut. Zalika dikun wa tilka dajajatun. Zalika dikun wa tilka dajajatun. Itu ayam jantan dan itu ayam betina. Sama-sama jauh. Ya, karena kata tunjuknya lihat zalika dan tilka. Ya, ini kedua-duanya adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Ya, zalika dikun, itu ayam jantan. Watilka dajajatun, dan itu ayam betina. Ya. Gimana teman-teman? Paham ya? Insyaallah ya. Ya. Jadi ini materinya. Ya, materi pelajaran 7. Nah, ini ya. Tentang kata tunjuk jauh untuk kata berjenis perempuan atau muannas. Ya, selebihnya tinggal latihan-latihan aja. Ya, tinggal latihan-latihan di sini. Baik. Sekarang kita masuk ke latihan ya. Ya, kita masuk ke latihan. Tamarinu, latihan. Ada yang mau bertanya dulu belum? Enggak nih. Ada yang mau bertanya dulu enggak nih sebelum kita masuk ke latihan? Kalau enggak ada yang mau bertanya, kita langsung masuk ke sini. Ya, ini itu pertanyaan Ustaz. Tafadhol. Pak siapa nih? Pak Aditya. Iya, silahkan. Ya, itu yang as-sa'atu apa? Abbasin. Itu kalau misalkan hadihinya di depan bisa nggak tuh? Yang mana? Oh, ya, hadihinya di depan sini. Depan. Ahadihi sa'atu Abbasin. Gitu. Ya. Bisa. Ya, bisa juga. Boleh, ya. Jadi ketika kita, ini pertanyaan bagus, Masya Allah. Jadi ketika kita menunjuk asalnya, kata tunjuk itu adanya di depan. Asalnya itu kata tunjuk ada di depan. Perhatikan di sini, hadihi sayyaratul mudarrisi, hadihinya ditaruh di depan, ya kan? Nah, hadihinya ditaruh di depan. Boleh nggak ditaruh di belakang? Boleh, tapi dengan syarat. Ya, nggak boleh mutlak, ya. Nggak dibebaskan mutlak. Jadi nggak bisa kita katakan gini, sayyarotun hadihi. Oh, nggak boleh kayak gitu. Hadihi harus ada di awal. Kalau dalam kondisi seperti ini, hadihi harus ada di awal. Hadihi sayyarotun. Nah, loko ini ada di belakang,
Ya, jawabnya karena ini dalam konteks pertanyaan. Ya, kalau dalam konteks pertanyaan maka dia opsional. Ya, boleh ditaruh di depan, boleh ditaruh di belakang. Ya, paham ya? Karena ini dalam konteks pertanyaan. Coba yang enggak pertanyaan itu enggak boleh ditaruh di belakang. Tilka baydotun, itu telur. Ya kan, boleh nggak kalau saya katakan baydotun tilka? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kata tunjuk harus ada di depan. Kecuali dalam konteks pertanyaan. Dalam konteks pertanyaan opsional. Boleh ahadihi sa'atu abbasin, ya, atau as-sa'atu abbasin hadihi, ya, gitu ya. Oke, paham ya? Paham. Baik, Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke tamarin, ya, latihan ya. Iqra waktub, ya, baca dan tulislah, ya, baca dan tulislah. Tulis di sini maksudnya ditulis, disalin ke buku tulis ya, ya, bukan di buku, ya, buku bacaannya bukan. Ya, kalau di buku ininya nanti kalau ditulis antum nggak bisa murojaah nanti. Ya, antum nggak bisa murojaah kalau di sininya udah dikasih harokat semua. Biarin di bukunya ini, kalau yang pegang bukunya biarin bukunya ini digundulin aja. Ya, biar nanti ketika antum murojaah, antum mengulang, antum bisa melatih skill antum membaca teks yang tidak ada harokatnya. Ya, baik. Kita tes satu persatu ya. Ya. Untuk yang ikhwan aja. Yang akhwat nanti boleh kirim voice note ke saya kalau mau latihan membaca 7 kalimat ini ya. Silahkan aja kalau mau ya. Yang mau aja. Baik. Untuk saat ini kita tes yang ikhwan dulu ya. Baik. Dari Pak Aditya, silahkan. Nomor 1, silahkan. Hadhihi madrasatu wa tilka jami'atu. Ada yang kurang tepat. Jami'ati ya teteh. Hadhihi madrasati, kemudian watilka jami'ati. Watilka jami'ati. Ini makin salah. Kenapa di majrur? Hadhihi, tilka ini kan bukan huruf jar. Oh iya. Bukan huruf jar. Hadhihi madrasatun ditanwin. Oh, madrasatun ya. Ya. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Nah, gitu. Jadi kalau tidak ada alif lam, masih ingat ya, kalau tidak ada alif lam berarti dia ditanwin. Nah, bukan di kasroh. Kalau di kasroh itu kapan kata itu diakhiri dengan kasroh? Itu ada 2 kondisi. Ya, ini udah pernah kita bahas. Pertama, ketika kemasukan huruf jar. Fi, ala, min, ila, ya, huruf lam, ini udah pernah kita bahas kemarin ya, 5 huruf jar nih. Kalau masuk ke sebuah kata tersebut jadi majrur atau diakhiri dengan kasroh. Sementara hadhihi ini bukan huruf jar. Ya, bukan huruf jar. Maka di sini nggak boleh di kasroh. Ini yang pertama, kondisi pertama, kata harus diakhiri dengan kasroh ketika kemasukan huruf jar. Yang kedua, apa yang kedua? Ketika berposisi sebagai mudhof ilaih atau pemilik sesuatu. Misalnya bukunya Hamid. Ini yang pemiliknya siapa nih? Buku yang memiliki si Hamid, apa Hamid yang memiliki buku? Hamid yang memiliki buku, berarti kitabu Hamidin. Gitu, Hamidnya jadi kasroh. Kenapa? Karena dia pemilik. Gitu, atau mudhof ilaih. Udah cuma 2 itu aja ya. Selebihnya jangan dikasroh. Jangan dikasroh. Jadi jangan kita baca hadhihi madrasati
wa tilka jami'ati. Asalnya kata itu dhammah aja udah. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Apa kira-kira nih terjemahannya? Ini madrasah. Madrasah apa Ini madrasah? sekolah. Betul, sekolah. Ini sekolah. Ini sekolah dan itu universitas. Universitas. Jami'ah, jami'atun artinya universitas atau kampus. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, Pak Arif Maulana. Ayo. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Masya Allah, mumtaz, betul ya. Coba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu keledai dan itu sapi betina. Iya, betul. Itu keledai dan itu sapi betina. Ini mana yang dekat, mana yang jauh? Jauh dua-duanya, Ustaz. Dua-duanya jauh. Tahu dari mana dua-duanya jauh? Itu zalika dari zalika jauh, artinya watilka juga jauh. Itu bukan jauh. Kalau jauh ba'idun. Oh ya itu. Artinya itu. Artinya itu. Ini kenapa beda? Yang satu zalika, yang satu tilka. Karena yang satu muzakkar himarun, yang satu baqaratun muannas. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti antum sudah paham ya. Oke, berikutnya ada yang bergabung, Pak Bagus Yuniardi. Bisa open mic? Ya, Ustaz. Tafadhol, antum boleh baca nomor 3. Adzalika masjidun. Adzalika apa? Masjidun. Masjidun. La tilka madrasah. Madrasatun. Madrasatun. Artinya apakah? Apakah itu masjid? Betul, apakah itu masjid? La, tidak. Tilka, itu sekolah. Itu sekolah. Ya, Masya Allah, mantap. Adzalika masjidun, ya, apakah itu masjid? La tilka madrasatun, tidak, itu adalah sekolah. Luar biasa, Masya Allah. Berikutnya selanjutnya ya, Pak Muhammad Endang Sonjaya. Bisa open mic? Ya, Ustaz. Tafadhol, nomor 4. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Iya, Masya Allah, mantap. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Ya, artinya apa? Ini unta dan itu unta betina. Iya, betul ya. Ini unta jamalun, ini unta jantan. Ya. Dan itu naqatun. Naqatun artinya unta betina. Nah, ini kosakata baru ya. Naqatun kosakata baru, teman-teman boleh dicatat ya. Kosakata baru. Jadi tiap dapat kosakata baru boleh dicatat tuh ya. Naqatun itu artinya unta betina. Ini seperti yang ada di Al-Qur'an ya, di surat Asy-Syams. Mungkin banyak di antara kita yang udah hafal surat Asy-Syams. Ya, ada ayatnya, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ya, naqatallah wa suqiyaha. Ini untanya Allah gitu ya, unta betina. Naqatallah wa suqiyaha, dan berikan dia minum. Nah, itu. Ada lafadz ini di Al-Qur'an, ada ya. Naqatun. Artinya unta betina. Oke, lanjut. Berikutnya siapa nih? Pak Syafaat Rosyid Adibu. Bisa open mic? Ya, Sat. Nomor berapa, Sat? Nomor 5, silahkan. Hadhihi mudarrisatun
wa tilka qalibatun. Masya Allah, mumtaz, bagus bacaannya. Coba diterjemahkan. Ini guru perempuan dan itu pelajar perempuan. Siswi, ya. Siswi atau mahasiswi, ya. Baik. Masya Allah, udah bagus, barakallahu fiik. Hadihi mudarrisatun. Ini ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan dibaca, ya. Bisa dibaca mudarrisatun, ya. Bisa dibaca madrasatun. Artinya beda ya. Kalau mudarrisatun berarti ibu guru atau guru perempuan. Kalau madrasatun berarti sekolah. Nah, membedakannya gimana antara madrasatun dengan mudarrisatun? Ya, kalau secara teksnya begini nggak ada bedanya. Ya, terus gimana kita membacanya yang benarnya mudarrisatun atau madrasatun? Ya, maka kalau kondisinya seperti ini, keadaannya seperti ini, dilihat konteks kalimatnya. Ya, ini kan lagi ngomongin ini guru, ini siswi gitu ya. Ini guru perempuan, ini siswi. Nah, ini lebih cocok ya daripada kita katakan ini sekolah dan itu siswi. Nah, kayaknya kurang ngepas. Kalau sekolah, ini sekolah, itu masjid. Nah, ini mungkin cocok ya, sama-sama bangunan. Nah, kalau ini sama-sama manusia. Ya, hadihi mudarrisatun ini mungkin lebih tepat ya daripada hadihi madrasatun. Tadi udah bener ya bacanya, hadihi mudarrisatun. Baik. Berikutnya ini ya caca ini laki-laki apa perempuan ya? Oke, kita skip aja. Balik lagi Pak Aditya, silahkan. Itu ada yang tanya lagi? Enggak. Oke. 6 tanya. Ya, silahkan. Hadza kalbun wa dzalika kitun. Kitun pakai tasydid. Kitun. Nah, coba. Ini anjing dan itu kucing. Iya, ini anjing dan itu kucing. Kucing. Ya. Hadza dekat ya, berarti kan anjingnya kan? Kalbun. Hada kalbun berarti kalbunnya ini dekat ya, qarib. Sementara kitun ini karena dia pakai kata tunjuk jauh berarti dia posisinya jauh ya. Oke, Masya Allah. Lanjut. Berikutnya nomor 7, Pak Arif Maulana. Haza baitul muazzini. Haza baitul muazini wa tilka hadiqatul tajirun. Hadiqatut tajiri. Hadiqatut tajiri. Nah, di kasroh ya, rohnya di kasroh. Coba diterjemahin. Ini rumah muazin. Apa tuh muazin? Orang yang suka azan, Ustaz. Orang yang mengumandangkan azan. Orang yang mengumandangkan azan itu namanya muazin. Ya. Ini rumahnya muazin. Oke, terus. Dan itu Hadiqah apa artinya? Hadiqah artinya taman. Oh, taman. Dan itu taman tajir. Tajir apa tajir? Pengusaha. Pedagang. Oh, pedagang ya. Iya, bisa pengusaha juga ya. Ya, pedagang. Pedagang pengusaha ya sama ya kan. Sama-sama tajir ya, sama-sama kaya. Baik, hadiqah ini artinya taman atau kebun ya. Taman atau kebun. Tapi biasanya kalau kebun itu pakainya bustan ya, bustanun. Kalau hadiqah ini kebun tapi udah bagus, udah cakep gitu.
Ya, makanya kita terjemahkan apa, taman ya. Ya. Nah, bedakan antara kebun sama kebon ya. Kalau kebun nih hadiqatun, cakep dia. Kalau kebon, nah itu biasanya banyak nyamuknya. Bustanun bahasa Arabnya. Ya, bustan. Atau doy'ah. Ya, doy'ah itu sama dengan bustan. Ya. Baik. Nah, ini kenapa di kasroh tadi hadiqatut tajiri, karena dia pemilik, mudhof ilaih, betul, pemilik kebun. Nah, pemilik kebun. Nah, ini juga sama. Baitul muadzini. Muadzini kenapa? Karena dia pemilik rumah ya. Rumahnya muadzin. Nah, berarti kan ini ada yang dimiliki, yaitu rumah. Rumahnya muadzin. Nah, si muadzin ini statusnya sebagai pemilik. Nah, ingat ya, kalau orang yang statusnya sebagai pemilik, berarti dia di kasroh aja akhirnya. Simpelnya begitu ya untuk pemula. Ya, kita memahaminya seperti itu. Baik, jadi kalau ada teks yang nggak ada harokatnya kayak gini, kita udah bisa mendebak nih harokat akhirnya ini apa ya. Al-muadzinu, apa al-muadzini atau al-muadzina. At-tajiru, at-tajiri atau at-tajiro. Ya. Baik. Ini latihan yang pertama. Latihan yang pertama. Oke, selesai ya latihan yang pertama. Baik, kita masuk ke latihan yang kedua. Ya, latihan yang kedua. Oke, perhatikan di sini saya baca perintahnya. Ya, terlebih dahulu. Nah, kita harus paham perintahnya dulu, jangan main isi aja kan. Khawatirnya nanti nggak sesuai dengan yang diinginkan penulis ya. Kita harus paham dulu perintahnya. Baik, saya bacakan perintahnya. Asyir ilal kalimatil atiyati ya, tunjuklah atau berikanlah isyarat. Asyir ya, asyir itu artinya berikanlah isyarat atau tunjuk kepada kata-kata berikut ini ya, kata-kata berikut ini bismi isyaratin, dengan isim isyarah ya. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah itu kata tunjuk ya, isim isyarah itu artinya kata tunjuk. Lil ba'idi, untuk yang jauh ya, jadi zalika atau tilka gitu. Jadi disuruh nunjuk itu ibu. Nah, umun kan ibu ya. Nah, itu di sini pakainya zalika ataukah tilka. Nah, tinggal dilihat. Kalau muzakkar berarti pakainya zalika. Ya, kalau muannas berarti pakainya tilka. Ya, gampang ya, insyaallah ya. Saya minta perwakilan aja deh ya, 2 orang. 1 orang baca 10 nomor. Nah, sekalian ya biar banyak, seru nih ya. Baik, silahkan. Siapa nih? Saya boleh Ustaz. Oh, ini siapa ya? Iya, Caca nih siapa nih? Fuad Ustaz, pakai akun istri soalnya Ustaz. Masya Allah, kirain siapa namanya? Ya Caca ini kirain perempuan ya. Baik, silahkan. Belum baca tadi ya Pak Fuad ya. Ayo silahkan. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Yo, Masya Allah. Tilka umun. Betul, terus. Hada abun. Oh, kok hada? Jauh. Iya. Zalika abun. Nah, gitu, terus. Zalika kolamun. Terus. Tilka mil'aqotun. Tilka ainun. Betul. Zalika hajarun. Iya. Zalika komisun. Betul. Tilka kidrun. Iya. Tilka nafidatun. Iya. Satu lagi. Tilka baqaratun. Masya Allah ya, mantap ya. Tadi ini aja tadi kecil ya di sini. Kok pakai hada? Pilihannya cuma 2, zalika atau tilka. Ya, Masya Allah, mumtaz ya. Selanjutnya Pak Bagus Yuniardi. Yo. Bisa open mic. Nah,
tafadhol. Ya, Ustaz. Nomor 11 sampai 20. Yuk. Dari maktubun itu ya. Maktabun. Maktabun. Iya. Ayo. Dalika maktabun. Betul. Tilka nakitun. Naqotun. Naqotun. Iya, terus Dalika muhandisun. betul. Dalika muadzinun. Iya. Terus Tilka mumarridotun. betul. Terus Dalika syariyun. sarirun. Syariyun. Iya, terus Tilka hadiqotun. 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 Iya. Terus Tilka tholibatun. mm, Dalika jamalun. jamalun. Iya, terus Tilka batok. battotun. Iya, Batok. masya Allah. Ini udah benar semua kata tunjuknya. Cuma membaca teksnya ini ada beberapa harokatnya yang ada yang salah ya. Nah, itu sebenarnya masalahnya cuma di hafalan kosakata ya. Terus ada satu kaidah yang mau saya kasih di sini tadi karena kebetulan tadi salah terbaca nakitun. Ya, ingat ya. Setiap ada ta marbutoh, maka huruf sebelumnya pasti fathah. Ya, pasti fathah, pasti itu. Ya, pasti. Setiap ada kata yang diakhiri ta marbutoh, maka huruf sebelum ta marbutoh ini pasti berharokat fathah. Ya. Coba aja lihat baqaratun, ro-nya fathah. Ya kan? Nafidatun, za-nya fathah. Naqotun, qotun, ko-nya fathah. Mumarridotun, do-nya fathah. Jadi selalu berharokat fathah, huruf yang letaknya sebelum ta marbutoh ya. Nggak ada huruf sebelum ta marbutoh itu yang di kasroh atau di dhammah ya, selalu dibaca fathah. Ini kaidah ya. Jadi kalau kita udah tahu kaidahnya, setiap ketemu kata yang ada ta marbutoh, meskipun kita nggak tahu nih apa nih kosakatanya, nggak tahu ya, tapi kita udah bisa nebak nih harokatnya ini gitu ya. Harokat sebelum ta marbutoh itu dipastikan harokatnya adalah fathah ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, yang lain insya Allah udah paham ya. Yang lain paham insya Allah ya. Kapan kita pakai dzalika, kapan kita pakai tilka. Nah, nanti bisa di rumah dilatih ya untuk menguatkan lagi pemahaman kita tentang kata tunjuk. Ganti pakai kata tunjuk dekat. Ya, buat latihan aja di rumah. Ganti pakai kata tunjuk yang dekat. Ya, hadhihi ummun, hada abun, hada qalamun, hadhihi mil'aqatun, begitu. Pakai kata tunjuk yang dekat. Nah, buat ngelatih ya. Jadi yang jauhnya dapat, yang dekatnya juga dapat juga. Oke. Paham ya? Baik. Berikutnya kita masuk ke kosakata baru, al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Nah, di sini ada kosakata baru yang baru kita dapat di pelajaran yang ke-7 ini. Nah, teman-teman kalau dapat kosakata baru itu langsung dicatat, diikat dengan tulisan ya supaya nggak kabur, ya, supaya nggak hilang ya. Nah, kemudian dihafalkan. Al-mumarridatu ya, artinya suster atau perawat, tapi perempuan ya, karena ada tamar butohnya di sini. Ya, perawat perempuan. Ya. Kalau perawat laki-laki gimana? Ada nggak perawat laki-laki? Ada ya, ada perawat laki-laki. Nah, berarti tinggal buang tak marbutohnya menjadi al-mumarridu gitu. Al-mumarridu perawat laki-laki. Kalau al-mumarridatu perawat perempuan ya. Kemudian al-hadiqatu tadi apa? Kebun ya, atau taman.
kebun yang indah, ya, atau taman. Berikutnya al-battatu. Al-battah artinya bebek. Tadi udah ya. Ini semuanya udah tadi kita sebutkan ya. Oke, kemudian al-muadzinu, orang yang mengumandangkan azan. Ya. Orang yang mengumandangkan azan. Oke, kemudian an-naqatu. Naqah, unta betina. Ya, unta betina. Al-baydatu tadi apa? Al-baydatu artinya telur. Ya, al-baydatu artinya telur. Al-baydatu juga punya makna yang lain ya. Selain telur ada lagi makna yang lain ya. Yaitu topi tentara. Ya, topi tentara bahasa Arabnya ini sama al-baydatu. Ya, al-baydatu itu mempunyai dua arti ya. Ya, bisa diartikan dia telur, bisa diartikan topi tentara atau helmnya tentara. Ya, kalau kita lihat tentara pakai helm, helmnya ini namanya apa? Al-baydah. Ya, al-baydatu. Nah, tinggal konteks kalimatnya aja. Kayaknya dalam bahasa kita juga ada kan? Dalam bahasa kita juga ada satu kata tapi digunakan untuk makna yang lebih dari satu gitu. Ya, seperti misalnya kata bisa. Nah, bisa ini bisa dimaknai ular, bisa ular ya racun, atau bisa mampu. Nah, ini kan satu kata tapi maknanya multi ya kan. Nah, sama dalam bahasa Arab ada yang seperti itu. Ya, seperti contohnya al-baydatu ini. Ya, al-baydatu itu artinya telur, terkadang diartikan topi tentara. Ya, makanya ada hadis ya yang seorang dipotong tangannya karena mencuri al-baydah. Nah, itu maksudnya bagaimana? Sebagian ulama ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud itu bukan mencuri telur sebutir, bukan. Karena telur sebutir ini belum mencapai nisab. Ya, ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud di situ adalah dia mencuri ini helm tentara, itu kan mahal harganya. Nah, itu kalau udah sampai nisab bisa dipotong tangannya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada ringkasan kaidah ya teman-teman ya tentang kata tunjuk. Nah, ini penting banget nih, penting banget dipahami ini ya. Jadi ini sebenarnya ringkasan dari penjelasan dari pelajaran 1 sampai pelajaran sekarang ini pelajaran 7 tentang kata tunjuk, ringkasannya ini ya. Baik, kita lihat di sini kolom yang sebelah kanan, asmaul isyarati lil qaribi. Ya, kata tunjuk untuk dekat. Ya, kolom yang sebelah kanan, kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Asmaul isyarati lil ba'idi, yang sebelah kanan kata tunjuk jauh. Baik, kita lihat kata tunjuk yang dekat ini ada dua. Yang pertama hada Muhammadun. Nah, yang kedua adalah hadihi Aminatu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa hada ini digunakan untuk menunjuk yang dekat tapi untuk laki-laki, sedangkan hadihi untuk menunjuk yang dekat tapi untuk perempuan ya. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Kalau kebalik gimana? Salah nggak artinya? Rusak nggak artinya? Jawabnya nggak merusak arti. Oh, artinya sama kok. Hada dengan hadihi. Yang salah kaidahnya. Kaidah bahasa Arabnya itu salah. Ya, sama ketika antum membaca Al-Qur'an, ikhwah, ya. Ketika antum salah harokat misalnya kan, atau salah huruf gitu kan. Terkadang bukan artinya yang salah. Ya, bukan merubah arti, kadang artinya nggak berubah. Ya, artinya nggak berubah terkadang, tapi itu salah. Ya, ima dia salah dalam kaidah ilmu tajwidnya atau salah dalam kaidah bahasa Arab. Kayak gini. Antum katakan hadihi Muhammadun, artinya salah nggak? Enggak. Artinya nggak salah, artinya ini sama. Ya, ini Muhammad. Cuma kaidah penggunaan kata tunjuknya ini yang ketuker. Ya. Kata tunjuk perempuan kok dipakai untuk laki-laki, ya. Laki-laki kok dipakai untuk perempuan gitu ya. Nah, ini difahami baik-baik ya. Ini kata tunjuk yang dekat, kemudian kata tunjuk yang jauh. Ya, dzalika Hamidun.
Dzalika Hamidun, itu Hamid. Tilka Zainabu, itu Zainab. Nah, di sini juga bisa kita simpulkan bahwa dzalika ini adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk laki-laki tapi jauh. Ya, tapi untuk jauh, itu terjemahannya. Tilka juga demikian. Ya, digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh tapi khusus untuk perempuan saja. Ya, makanya dalam bahasa Arab itu nggak ada tempat untuk banci ya. Kalau banci gimana Ustaz? Misalnya ada yang nanya begitu, ya bagaimana ya? Nggak ada kata tunjuknya ya. Karena memang dalam agama aja nggak dibenarkan ya kan. Kalau banci gimana? Apa pakai hada atau pakai hadihi? Ya bingung ya, nggak ada kata tunjuk untuk dia ya. Jadi cuma ada dua, hada atau hadihi, nggak ada tengah-tengahnya ya. Jadi nggak dibenarkan dari sisi bahasa Arab itu aja sudah tidak dibenarkan itu ya. Baik. Alhamdulillah selesai nih pelajaran yang ketujuh ya. Jadi pelajaran ketujuh ini sudah kita selesaikan. Inti dari pelajaran 7 ini apa? Intinya itu tadi yang di ringkasan di akhir tadi. Nah, intinya ini. Nah, ini intinya nih yang di kolom terakhir tadi. Ini kita di sini sudah membahas 4 kata tunjuk. Ya, 4 kata tunjuk dalam bahasa Arab. Hada, hadihi, dzalika, dan tilka. Ya. Baik, gimana teman-teman? Pelajaran 7 gampang nggak? Gampang ya, insya Allah ya. Ya, lebih gampang kayaknya daripada pelajaran 1 ya. Benar nggak? Pelajaran 1 itu kan kaidah yang dipelajari banyak. Ya. Ada hadza ya kan? Ada pertanyaan mahadza, ahadza kitabun, man hadza, ada banyak tuh kaidahnya. Pelajaran 7 ini kaidahnya cuma satu, membahas apa? Tilka doang ya, cuma membahas tilka aja ya. Nggak ada lagi, cuma bahas tilka aja sama kosakata baru. Kosakata barunya juga nggak sebanyak di pelajaran 1 ya. Jadi kalau mau dibandingkan pelajaran pertama sama pelajaran 7, lebih mudah mana? Lebih mudah pelajaran 7 ya. Nah, kosakatanya lebih dikit ya, kemudian kaidah yang dibahas juga cuma 1 doang ya, nggak banyak. Ya, ini asiknya belajar pakai durusul lughah itu begitu. Kadang kita mendapati pelajaran yang agak menantang, nanjak gitu kan. Kadang turun kayak gini, pelajaran 7 ini turun ya. Gampang banget nih pelajaran 7 ini ya. Tinggal latihan aja ya, menempatkan ini kapan kita pakai hada, kapan kita pakai hadihi, kapan kita pakai dzalika, kapan kita pakai tilka ya. Baik. Paham ya teman-teman ya? Ada yang mau bertanya sebelum berpindah ke pelajaran yang selanjutnya? Sudah paham belum pelajaran yang ketujuh? Nggak boleh pura-pura paham ya. Kalau pura-pura paham ya gimana, nanti bingung ya. Baik, ini kalau nggak ada pertanyaan saya anggap paham semua nih ya. Oke, paham semua ya. Baik. Baik teman-teman, kita lanjut kembali pelajaran yang selanjutnya ya, masuk ke pelajaran yang ke-8. Mungkin pelajaran 8 ini nggak akan kita bahas secara tuntas ya. Saya hanya ingin membahas teks yang ada di sini ya, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Untuk kaidahnya itu mungkin kita akan bahas di pelajaran mendatang ya, di pertemuan yang berikutnya ya. Pertemuan yang keberapa tuh? Udah lumayan banyak kita ya, udah berapa bulan nih belajar. Ya, jadi di pertemuan kali ini kita masuk ke pelajaran 8, kita baca teksnya, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk kaidahnya nanti ya kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Baik, bismillah, kita masuk ke pelajaran 8, Ad-Darsus Tsaminu, pelajaran yang ke-8. Baik, saya baca ya, saya baca satu persatu, baris per baris, kemudian saya terjemahkan. Silahkan disimak. Hadar rojulu tajirun
Wadzalika rajulu tabibun. Ya, laki-laki ini adalah pedagang. Ya, dan laki-laki itu adalah dokter. Ya, laki-laki ini adalah pedagang dan laki-laki itu adalah dokter. Ya, lanjut. Ismut tajiri Mahmudun. Nama pedagang itu adalah Mahmud. Ya, nama pedagang itu adalah Mahmud. Wasmut tabibi Sa'idun. Ya, awas jangan dibaca wa ismu. Ya, ini udah kita bahas di pelajaran 5 kemarin ya, tentang hamzah wasal. Kalau di tengah nggak boleh dibaca, langsung masuk ke sin. Wasmut tabibi Sa'idun. Ya, dan nama dokter itu adalah Sa'id. Oke, lanjut. Hadzal baitu litajiri. Rumah ini milik pedagang. Li di sini artinya milik ya. Litajiri artinya milik pedagang. Ya, rumah ini milik pedagang. Wadzalikal baitu littabibi, dan rumah itu milik dokter. Oke, lanjut. Baitu tajiri amamal masjidi. Rumah pedagang itu di depan masjid. Amama artinya di depan. Ya, amama artinya di depan. Ya, lanjut. Wa baitu tabibi khalfal madrasati. Wa baitu tabibi khalfal madrasati, dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Khalfa artinya di belakang. Ya. Di depan tadi apa? Amama. Ya, amama artinya di depan, khalfa artinya di belakang. Lanjut. Liman. Nah, ini jangan dibaca lamin. Ya, jangan dibaca lamin. Liman. Ya. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Li tadi apa? Artinya li yang di sini nih. Milik ya. Liman berarti milik siapa? Liman milik siapa? Nulisnya harus disambung teman-teman, meskipun dua kata ini harus disambung. Kemarin ingat udah kita bahas ya. Ya, bahwa huruf ketika sendirian itu harus ditempelin ke kata berikutnya, nggak bisa dia berdiri sendiri ya. Liman milik siapa? Hadhihi sayyaratu. Ya, mobil ini. Waliman, dan milik siapa? Tilka, itu. Nah, maksudnya milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu. Ya. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Mobil ini milik dokter. Wa tilka litajiri, dan mobil itu milik pedagang. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Mobil ini dari Jepang. Wa tilka min Amerika, dan itu maksudnya mobil itu ya dari Amerika. Min Amerika, awas jangan dibaca min Ameriki ya. Loh, kok min Amerika? Kan di sini ada min, ada huruf jar. Sebelumnya kan udah kita bahas kalau ada kata terletak setelah huruf jar kan wajib dikasroh akhirnya ya. Nah, ini kenapa dibaca min Amerika? Ini kan pembahasannya sudah kaidah nih. Nah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kenapa ini dibaca min Amerika? Kenapa tidak min Amriki? Sementara yang ini minal yabani kasroh. Yang ini kenapa nggak dikasroh? Ya, insya Allah ya nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Ya. Baik, mungkin sampai di sini ya
teman-teman pertemuan kita kali ini. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ini kosakata barunya. Kosakata barunya jangan lupa ya, dicatat ya. Yang di pelajaran 8 ini kan tadi udah saya bacakan teksnya ya. Ya, ada kosakata baru kayak amama artinya di depan, kemudian kholfa artinya di belakang. Nah, ada lagi nggak kosakata barunya? Amerika, Amerika ini Amerika ya. Negara, nama negara Amerika. Baik. Nah, itu terjemahannya. Kaidahnya cukup lumayan banyak kaidahnya di sini. Cuma nggak banyak banget ya. Paling cuma 4 kaidah di sini. Ada 4 kaidah baru yang akan kita bahas. Ya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, ada yang mau bertanya sampai di sini? Dipahami nggak penjelasannya? Allah paham Ustaz. Paham ya? Baik, alhamdulillah. Kalau paham ya, jangan lupa diulang-ulang ya teman-teman ya, diulang-ulang terus materinya ya. Kalau misalnya ada kaidah-kaidah yang kurang dipahami ya, atau misalnya perlu diulang kembali ya beberapa kaidah, insya Allah nggak masalah, kita ulang dulu beberapa kaidahnya sampai benar-benar paham, baru nanti kita lanjut. Nah gitu, jadi kita nyantai aja belajarnya ya, nggak usah terburu-buru ya. Ingat ya, target awal kita apa? Paham, bukan tamat ya, bukan selesai kitab tapi paham ya. Percuma kalau kita selesai kitab tapi nggak paham ya. Mendingan kita paham ya, meskipun selesainya agak mungkin lambat gitu ya, agak lama ya. Atau kita nggak ngejar target harus bisa sekian bulan, kan enggak ya. Yang penting antum mau belajar bahasa Arab itu udah luar biasa ya. Gak semua orang Allah kasih kesempatan untuk mau belajar bahasa Arab ya. Nah ketika seorang sudah mau mempelajari bahasa Arab, berarti dia sudah mulai perhatian dengan agamanya ya. Dia udah mulai perhatian dengan agamanya, karena ini pintu ya, pintu gerbang untuk bisa masuk ke jenjang yang berikutnya ya, anak tangga untuk masuk ke level yang selanjutnya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya, karena sejatinya saya juga masih belajar, sama-sama belajar sama seperti antum ya, masih belajar, cuma bedanya saya lebih duluan belajarnya daripada antum ya. Jadi sebenarnya intinya kita sama-sama belajar ya. Kalau ada yang buruk tinggal ditinggal aja ya, yang baik diambil ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup halaqah malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi